Salah seorang satpam gereja setempat dengan sengaja mencubit putingku di tempat parkir gereja, yang pada saat itu kondisinya lumayan ramai. Aku nggak tahu apa maksud dia dengan berbuat demikian, tapi yang aku tahu pada saat itu, aku merasa malu dan jijik sama diri sendiri. Nomor 11. Nama saya Nini. Saya seorang perempuan yang berasal dari Jakarta dan saya merupakan penyintas kekerasan seksual. Pelakunya adalah papa tiri saya sendiri. Awal mulanya, ia membandingkan ukuran dada dan pantat saya dengan teman saya. Sekitar 5 atau 6 tahun lalu saat saya masih menduduki SMA, saya terbangun pas tengah malam dan menemukan ia menyibak selimut saya dan melihat ke arah tubuh saya. Dan saat saya melek, ia sadar dan langsung menaruh selimutnya dengan sangat perlahan dan keluar tanpa suara. Kejadian itu berulang kali terjadi. Bahkan pernah ia menyentuh di atas area vagina saya. Kejadian lain adalah saat saya sedang di hotel, saya melihat ke arah bawah pintu kamar mandi yang ada ventilasinya dan saya melihat ada HP. Saat saya tanya itu siapa, HP-nya hilang. Setiap hal tersebut terjadi, saya merasa kaku, gak bisa ngomong apalagi teriak, dan saya gak cerita ke keluarga saya sama sekali. Alasan dari dulu saya gak cerita ke mama saya hanya karena saya gak mau dia sakit hati. Karena image papa saya ini sangat bagus di mata semua keluarga saya. Saya merasa di blackmail. Dia nanya saya mau apa, saya cuma bilang saya gak mau diajak ngobrol dan jangan pernah deket-deket sama saya. Malu membicarakannya, takut dikira cari perhatian, padahal sebenarnya emang butuh untuk didengar. Hai, namaku Miko. Aku adalah seorang non-binary dan berasal dari Bekasi. Aku merupakan penyintas kekerasan seksual. Aku mengalami kejadian ini yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki yang berbeda dari gerejaku. Aku mengalami kejadian yang pertama pada saat setelah menjalani ibadah di gereja. Salah seorang satpam gereja setempat dengan sengaja mencubit putingku di tempat parkir gereja, yang pada saat itu kondisinya lumayan ramai. Aku nggak tahu apa maksud dia dengan berbuat demikian, tapi yang aku tahu pada saat itu, aku merasa malu dan jijik sama diri sendiri. Sampai-sampai rasanya nangis aja nggak bisa, karena aku malu dan nggak mau kelihatan lemah. Yang kedua terjadi pada saat aku lagi di toilet mall. Alat kelaminku diraba secara non-konsensual dan dia maksa banget. Pada saat itu, perasaanku campur aduk banget dan sebagian besar lagi-lagi merasa malu dan jijik sama diri sendiri. Hal ini berdampak pada penyintas yang enggan angkat bicara mengenai kasus yang menimpanya dikarenakan masih adanya stigma masyarakat yang victim blaming, budaya misogini, seksisme, dan budaya patriarki yang masih kental. Aku berharap kasus kekerasan dan pelecehan seksual ke depannya dapat berkurang atau bahkan sudah tidak terjadi lagi dengan adanya peran RUU PKS yang telah disahkan. Namaku Uri, perempuan asal Bekasi. Aku merupakan seorang penyintas kekerasan seksual. Kejadiannya bermula pada saat di tempat ngaji di masjid waktu masih SD. Setiap kali aku harusnya fokus ngaji, guru ngaji atau ustadz biasanya duduk di sampingku. Dia juga meraba bagian dari tubuhku, yaitu payudara, selama 2 tahun ngaji di situ. Sampai akhirnya aku paksa mama buat daftarin aku les matematika biar bisa berhenti ngaji dan gak ketemu si ustadz ini lagi. Korbannya banyak, tapi sampai sekarang gak ada satupun yang berani speak up. Aku sampai perlu numpuk-numpuk gamis setiap mau ngaji, sampai keringetan saking panasnya biar pelaku kesulitan buat megang-megang aku. Meskipun begitu, dia masih tetap bisa cari cara buat megang-megang tubuhku. Alasan banyak para penyintas untuk kurang berani speak up karena merasa pelaku masih akan tetap bisa berkeliaran,
melakukan aksinya karena tidak ada perangkat hukum yang valid dalam penjeratan kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Selain itu, ada rasa takut terhadap reaksi dari orang-orang terdekat yang rasanya cenderung akan bersikap diskriminatif. Aku harap orang-orang bakalan lebih bisa membuka mata soal kasus kekerasan atau pelecehan seksual. Hanya karena hal itu nggak terjadi kepada mereka, bukan berarti sama sekali nggak ada kasus kekerasan seksual di sekitar mereka. Namaku Ruby, perempuan yang berasal dari Mataram. Saya adalah penyintas pelecehan seksual. Kejadian ini bermula melalui platform Instagram. Seseorang menggunakan akun bodong untuk approach aku. Awalnya dia bertanya secara baik-baik, seperti memastikan bahwa saya Ruby yang dia kenal. Setelah memastikan bahwa aku Ruby, ia mulai menuangkan perasaannya bahwa dia menyukai saya secara fisik. Awalnya hanya terfokus pada fisik seperti kulit dan wajah. Namun kemudian ia mulai menuangkan nafsu dan pemikiran kotornya melalui kata-kata atau sexting. Dia mulai mengimajinasikan ketika saya dan dia melakukan seks. Dia berusaha meluluhkan saya bahwa ini hanya rahasia kita berdua dan biarkan dia menyelesaikan fantasi yang dia miliki. For your information, dia menuliskan kisah hubungan saya dan dia secara lengkap dan detail. Seperti contoh, payudaramu yang besar akan saya lumat dan sebagainya, hingga ke poin penyebutan alat kelamin. Aku yang selama ini selalu bilang korban should really stand up for themselves untuk kejadian seperti ini, saat itu aku lemes dan blank. Karena walaupun hanya menggunakan platform media seperti Instagram, someone somewhere sedang memfantasikan aku dengan dia yang mungkin dapat merujuk ke kejadian langsung. Feeling takut direndahkan, takut diketahui nodanya, hingga perasaan cemas yang menghantui hingga saat ini, karena saya pribadi ketika berusaha menulis cerita tersebut, membawa kenangan yang sungguh tidak menyenangkan untuk diingat. Semoga setiap individu siapapun dan dimanapun dapat lebih bijak untuk memikirkan perbuatannya sebelum bertindak. Halo, aku Lala. Aku seorang perempuan asal Batang. Aku merupakan penyintas kekerasan seksual. Waktu itu aku masih kelas 6 SD. Aku dan teman-temanku lagi pelajaran olahraga di alun-alun kota. Saat pemanasan kita merasa ada yang ngeliatin kita. Di situ aku dan temanku akhirnya melihat ke arah yang ditunjuk dan ternyata ada laki-laki sekitar umur 20-an duduk di atas motor pinggir alun-alun sedang memegang dan mengeluarkan alat kelaminnya. Di situ kami spontan kaget, kemudian lari menuju ke arah gulu olahraga dan melaporkannya. Tapi waktu dilihat lagi, orang itu sudah pergi. Namun kejadian yang sama ternyata terulang lagi sekitar 2 minggu setelahnya. Aku dan teman-teman waktu itu sedang main sepedaan di suatu lapangan. Mungkin ada 10 orang, termasuk teman-teman yang cowok. Tiba-tiba ada laki-laki naik motor menghampiri kami dan menanyakan arah rumah sakit daerah. Setelah menjelaskan dan dia akan pergi, kami baru sadar kalau alat kelamin laki-laki itu sedang dalam posisi di luar. Waktu itu aku benar-benar kaget karena itu kejadian yang kedua dan dalam jarak yang dekat dengan pelaku sebelumnya. Setelah itu kami akhirnya memutuskan untuk pulang. Alasan banyak para penyintas untuk kurang berani speak up ada dari mereka yang takut dan malu dengan tanggapan orang sekitar. Ada juga yang tidak peduli dan memilih untuk menghiraukan hal tersebut. Semoga kedepannya ada hukum yang kuat untuk melindungi semua orang yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, sehingga para pelaku bisa mendapatkan balasan. Menurutku, kekerasan dan pelecehan seksual masih marak saat ini. Dan masih belum ada perangkat hukum yang melindungi penyintas. Suarakan, Lantangkan. dan jangan pernah berhenti berjuang.